Hai, apa kabar teman-teman Proktor? Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Untuk kali ini, saya mencoba melakukan eksperimen, melakukan instalasi VHD AKM 2021 menggunakan Windows 11. Teman-teman mungkin sudah pernah mendengar Windows 11, yang pada hakikatnya Windows 11 ini baru dirilis nanti pada bulan Oktober. Tetapi karena di sini saya sudah melakukan pendaftaran dan menjadi volunteer dalam rencana uji coba kestabilan Windows 11, maka saya mencoba mendaftarkan diri, kemudian saya mendapatkan link untuk update ya, mendapatkan link update dari Windows 10 naik ke Windows 11. Sedikit informasi, saya sudah menggunakan Windows 11 ini sejak bulan Agustus kemarin. Nah, sampai sekarang ini saya belum mendapatkan error, belum mendapatkan bug atau mendapatkan masalah yang berarti. Pada intinya kesimpulannya adalah Windows 11 ini stabil. Nah, maka dari itu saya akan mencoba melakukan instalasi VirtualBox Oracle ini yang akan digunakan sebagai platform instalasi VHD UNBK 2021. Kita cek dulu versi dari Windows yang saya gunakan ya. Di sini Intel Core i7 generasi ke-9 dengan kecepatan prosesor 3,00 GHz. Kemudian dengan RAM instalasi sebesar 16 GB, sistem 64 bit ya, x64 base prosesor, edisi Windows 11. Lalu kita akan coba instalasi VHD-nya ya. Kita jalankan VBox versi 6. Di sini Oracle ya, VirtualBox versi 6,1. Ya, ini yang versi terbaru yang saya download dari situs resminya Oracle. Lalu pilih new, ya, kita beri nama ANBK 2021 Win 11. Lalu tipe platform yang kita gunakan adalah Windows ya. Kemudian saya pilih berbasis di Windows. Di sini karena tidak ada Windows 11, maka saya hanya bisa memilih salah satu dari Windows yang tertera di sini. Ya, saya tidak mencoba yang other Windows ya. Tapi saya di sini cukup mengambil yang Windows 10 64 bit. Lalu next. Di sini saya tetapkan sebesar 8 GB RAM ya, dari 16 GB. Lalu saya panggil filenya. Sudah saya simpan di ini karena saya menggunakan SSD di C sebagai operating system, maka saya menggunakan harddisk SSD agar performanya lebih maksimal. Lalu choose create. Kita menuju ke settingan berikutnya. Settingan standar ya. Di sini sudah settingan di awal tadi ya. Windows tipenya Microsoft Windows, lalu versionnya versi Windows 10 64 bit. Di antara teman-teman yang lain juga banyak yang memilih menggunakan Windows 2012 64 bit. Saya kira ini tidak ada banyak perbedaan karena dari awal UNBK saya selalu 2018 saya memilihnya selalu menggunakan Windows 10 64 bit. Lalu sistem tadi saya menggunakan memori sebesar 8 GB. Lalu clock in UTC time. Lalu prosesor saya tetapkan saya pakai sekitar 4 core ya, dari 16 core yang bisa dan berjalan di PC yang saya gunakan. Lalu menuju ke network. Seperti biasa, adapter 1 kita pilih
dari LAN local networknya onboard, sedangkan untuk internet saya menggunakan NAT. Oke, sebelum saya klik OK, kita cek dulu settingan di local networknya. Untuk local network, ya, ini settingan untuk Windows 10, Windows 11. Saya sudah setting secara manual, ya, IP 4 manual 192.168.0.199, subnet 255.255.255. Lalu untuk koneksi internet saya menggunakan WiFi ya, menggunakan WiFi. Di sini NAT-nya menggunakan WiFi. Oke, kalau sudah klik OK. Lalu kita tutup. Kita akan menggunakan Exambro. Kita akan menggunakan Exambro. Versi 27 ya. Di sini tertera sih tertulisnya Exambro admin 27.11.19. Lalu run ya, run administrator. Nah, di sini bukan error ya, teman-teman, karena saya menggunakan dual monitor, maka akan muncul seperti ini. Tapi tetap bisa digunakan, jangan khawatir. Kemudian set virtual machine, ya, pilih nama VHD yang telah kita tetapkan di awal tadi. Lalu set. Oke. Dan untuk memastikan kembali kita menggunakan Chrome yang semestinya atau menggunakan browser yang semestinya, yaitu Chrome. Set Chrome path, ya, exit path. Ya, mulai dari program file x686 Google Chrome application. Lalu klik open. Jika sudah, kita langsung start virtual machine. Kita akan lihat running VHD ini, karena saya menggunakan SSD, kita lihat seberapa cepat dia dalam pemrosesan atau pengaktifan VHD di awal kali kita menjalankannya. Nah, ini udah mulai starting. Percobaan pertama yang saya lakukan menggunakan hard disk biasa, karena di PC yang saya gunakan ini menggunakan dua hard disk. Ya, untuk operating sistemnya menggunakan SSD, sedangkan untuk penyimpanan data menggunakan HDD biasa sebesar 1 tera. Oke, teman-teman perhatikan di sini ada keterangan error ya, browser Chrome. Teman-teman bisa melakukan klik pada error ini. Ya. Oke, kalau belum bisa, pilih set Chrome path, lalu pilih Chrome exe. Nah, ini ada beberapa terjadi error yang saya temukan ya. Ini, oke, biar dia tenang dulu. Oke, klik open. Nah, di sini ada Chrome ya. Ini saya tutup dulu, teman-teman ya. Untuk memastikan ini saya tutup. Lalu Chrome ini yang incognito yang di layar belakang ini saya tutup juga. Kemudian saya reload. Nah, ini akan kembali normal. Oke. Teman-teman bisa melakukan settingan dual monitor ya, seperti ini. Jika ingin diaktifkan seperti ini juga bisa, atau dipisahkan ya, teman-teman ya. Sini CBT Sync, kita lihat CBT Sync-nya. Ini kita lakukan normal ya, agar bisa kita melakukan kinerja multitasking di monitor yang kita gunakan. Seandainya teman-teman menggunakan dual monitor, maka tampilan normal ini harus dibuka dulu agar kita bisa memanfaatkan dual monitor, sehingga melakukan pengaturan, melakukan settingan di dalam server yang teman-teman gunakan ini akan lebih mudah dan lebih lancar. Nah, seperti ini.
kita minimize saja yang tidak dibutuhkan. Oke. Kita lihat di CBT Sync. Oke. Nah, seperti ini, dia akan terpisah. Ini kita tutup saja, seperti ini teman-teman ya. CBT Sync. Jadi dual monitor ini akan aktif. Jadi saya bisa siap menggunakan dashboard yang telah di setting dari awal tadi. Kesimpulannya adalah Windows 11 bisa digunakan sebagai media server. Artinya tidak ada masalah yang berarti di sini. Tetap berjalan dengan normal. VHD juga berjalan dengan normal. Sehingga tampilannya juga bisa dilihat dengan baik. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Silakan mencoba ya. Tapi jika teman-teman hanya memiliki Windows 10, ya gunakan saja Windows 10. Tapi karena di sini sifatnya Windows hanya untuk uji coba, jadi tidak ada paksaan penggunaan platform Windows 10, 11 ataupun Windows yang lainnya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di berbagi video lainnya. Sampai jumpa. Salam sehat.